A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Kata Allah, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu 12 syahran. Ada 12 bulan. Fi kitabillah, ketetapan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati seluruh pimpinan dan seluruh keluarga besar PLN UPDK yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan segala urusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak ada kata yang pantas kita ucapkan melainkan rasa syukur kita kepada Allah dengan mengucapkan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Pada pagi ini Allah takdirkan kita, Allah beri kesempatan kepada kita untuk mengisi sisa hidup. Kalau saya membahasakannya, sisa umur yang Allah beri kepada kita. Mudah-mudahan di sisa umur yang Allah beri kepada kita, semakin hari semakin dekat kita kepada Allah. Amin. Semakin hari semakin takwa kita kepada Allah. Dan sebelum kematian datang, mudah-mudahan kita semua sudah bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita sampaikan selawat ini dari musalla, apa namanya? Nur Ilahi sampai ke Masjid Nabawi, kubur Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua umat Rasulullah yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pada hari kiamat nanti mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, ibu-ibu berhadir, bapak-bapak yang saya hormati, pada pagi ini sudah kita berada di hari yang ke-13 bulan Rajab. Pada pagi ini kita sudah berada hari yang ke-13 di bulan Rajab. Alhamdulillah. Oleh karena itu kita akan membahas apa amalan-amalan di bulan Rajab ini. Apa yang harus kita buat ketika kita berada di bulan Rajab. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bulan Rajab ini Allah sudah sampaikan di dalam Al-Quran surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Kata Allah, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu 12 syahran. Ada 12 bulan. Fi kitabillah, ketetapan Allah. Jadi jauh sebelum ditetapkannya bulan Januari dan seterusnya,
kita sudah diberitahu oleh Allah bulan-bulan di sisi Allah itu 12. Apa bulan yang pertama? Muharram, Safar, Muharram, Safar, apa lagi? Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Setelah Ramadan, Syawal. Setelah Syawal, Zulqa'dah. Setelah Zulqa'dah, Zulhijjah. Semuanya 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard. Itu semua sudah ditetapkan Allah sejak hari diciptakannya langit dan bumi. Itulah hari-harinya. Kemudian minha arba'atun hurum. Di antara yang 12 itu ada 4 bulan haram, bulan hurum. Apa yang 4 itu? Hadis Nabi menjelaskan. Dalam Al-Quran tak dijelaskan, tapi hadis Nabi yang menjelaskan. Di antara yang 12 tadi ada yang 4 bulan hurum, bulan yang diagungkan, yang dimuliakan. Apa itu? 3 yang salas mutawaliyat, 3 yang berturut-turut, 1 yang tersendiri. Apa 3 bulan yang berturut-turut? Bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 3 bulan yang berturut-turut ini disebut bulan haram. Kemudian 1 yang terpisah, bulan apa itu? Bulan Rajab. Nah, sekarang ini Bapak Ibu, Ayah Bunda jemaah, kita sekarang berada di bulan Rajab, bulan hurum, bulan haram. Hurum itu apa artinya, Ustaz? Hurum itu dimuliakan, yang dihormati. Bapak Ibu Ayah Bunda, bulan yang 4 ini, haram ini, bukan saja umat Islam Allah beritahu mulianya bulan ini. Rupanya orang-orang kafir musyrik dahulu, mereka sangat menghormati bulan ini. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Apa bukti orang musyrik itu tidak mereka menghormati bulan yang 4 ini? Mereka bulan 4 ini tak mau berperang. Jadi orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrik sebelum Islam, mereka dikenal dengan orang-orang yang suka berperang, suku yang suka berperang. Jadi siapa yang kuat, dialah yang menguasai suku-suku yang lemah. Rupanya di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian Muharram, Rajab, mereka tak mau berperang. Mengapa tak mau berperang? Karena mereka menghormati bulan ini. Itu orang musyrik yang menyembah Lata, Mana, Uzza. Kita umat Islam mestinya kita harus lebih memuliakan 4 bulan yang haram ini. Orang musyrik aja memuliakan. Makanya mereka tak ada perang. Kemanapun masalah ketika bulan itu, mereka tak mau buat masalah. Bagaimanapun mereka konflik, kalau 4 bulan ini mereka tak mau berkonflik. Kita hari ini Bapak Ibu, Ayah Bunda, kita nak menengok bulan. Mestinya bulan-bulan apa nih? Sekarang Rajab ini kan, kurangilah, tak usahlah kita konflik-konflik. Mengapa? Karena musyrik saja mereka meyakini bahwa bulan ini mulia. Mengapa kita umat Islam tidak meyakini? Mesti kita harus meyakini lagi, karena Allah sudah memberitahu bahwa 4 bulan ini ada bulan yang dimuliakan Allah, bulan yang diagungkan. Inilah bulan Rajab. Bapak Ibu, Ayah Bunda yang dimuliakan Allah, kalau kita tengoklah sejarah, mereka memang tak mau berperang, tidak mau berselisih. Kita hari ini tengoklah, ya, apalagi momen-momen, mohon maaf ini pileg lah, pilpres lah, Bapak Ibu, Ayah Bunda, na'udzubillah, ya. Nah, ini bulan haram ini. Berhentilah kita untuk saling berkonflik. Berhentilah kita untuk tidak saling bermusuhan, karena ini bulan haram. Dalam
kitab yang lain disampaikan, para ulama kalau sudah bulan Rajab meningkatkan amal solehnya. Kenapa? Karena bulan Rajab turfa'ul a'mal, diangkat amal-amal kita ini, karena ini bulan yang mulia. Maka di bulan Rajab, bulan yang mulia, amal diangkat, maka takutlah kita berbuat dosa. Karena amal soleh di bulan ini ditingkatkan pahalanya oleh Allah, diberi bonus oleh Allah. Begitu juga jika kita berbuat dosa, berbuat maksiat di bulan Rajab ini, di bulan haram yang tadi yang Allah sebutkan, maka begitu jugalah Allah tingkatkan dosa-dosa kita. Kalau kita berbuat dosa, berbuat maksiat, banyak dosa-dosa yang Allah beri. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Bapak ibu ayah bunda yang dimuliakan Allah, karena bulan Rajab ini bulan yang mulia, maka apa amalan yang harus kita lakukan di bulan Rajab ini? Bapak ibu ayah bunda, secara detail, secara sistematis, ayat Al-Quran, hadis tidak ada yang menjelaskan. Tetapi kalau kita tengok ayat Al-Quran, kemudian hadis-hadis Rasulullah, kita kumpulkan, Bapak Ibu Ayah Bunda, ada beberapa amalan yang harus kita lakukan di bulan Rajab ini. Pertama, ketika kita berada di bulan Rajab, perbanyak doa. Ini amalan pertama. Perbanyaklah doa. Makanya ada hadis Nabi, walaupun ini hadisnya dhaif, tetapi oleh Ibnu Taimiyah ditulis dalam kitab Majmu' al-Fatawa, hadis ini tetap menjadi motivasi bahwa kita harus perbanyak berdoa. Apa kata Nabi? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Apa makna yang terkandung dalam hadis ini? Kita harus banyak-banyak berdoa. Kemudian Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Um, dia tulis, apa katanya? Yustahabbud doa, dianjurkan berdoa. Pertama, fi lailatul Jum'ah, pada malam Jumat. Kemudian apa lagi kata Imam Syafi'i? Fi lailatul Adha, pada malam hari raya Idul Adha. Fi lailatul Fitr, pada malam hari raya Idul Fitri. Kemudian apa lagi? Fi awwali min Rajab, fi awwali lailatin min Rajab, pada malam pertama ketika kita, sejak pertama kita mulai memasuki bulan Rajab. Nah, kemudian apa lagi? Fi lailatin nisfi min Sya'ban, pada pertengahan bulan Sya'ban. Bapak ibu ayah bunda yang dimuliakan Allah, betapa mulianya bulan Rajab ini. Perbanyaklah berdoa kepada Allah, perbanyak berdoa itu ayah bunda. Jangan dikira doa kita itu tidak dikabulkan Allah. Kadang kita, penyakit kita, sudah berdoa muncul su'uzon kepada Allah, buruk sangka. Saya udah banyak berdoa Pak Ustaz, sampai-sampai saya umroh 4 kali malahan. Doa saya itu di tempat mustajab, tapi sampai sekarang belum juga dikabulkan Allah. Bapak ibu ayah bunda, bukan tak dikabulkan Allah doa kita. Ya, Allah mengabulkan doa tetap itu janji Allah. Engkau meminta, aku yang mengabulkan. Cuma ada yang cash and carry. Itu bahasa sekarangnya. Begitu selesai berdoa, langsung dikasih Allah, langsung dimustajabkan. Ada doa kita ini yang dipending oleh Allah, statusnya pending. Jadi kalau kita posting kan kadang-kadang kita kan pending juga kan. Allah kepada kita, doa kita ini begitu juga, dipending dulu. Kok dipending Pak Ustadz? Allah yang maha tahu yang terbaik untuk kita. Ingat, Allah maha tahu apa yang kita butuhkan, bukan kepada apa yang kita minta. Nah, catat, ingat itu. Allah maha tahu apa yang kita butuhkan, bukan kepada apa yang kita minta. Mungkin iya, kita banyak minta pada Allah, tetapi di saat itu Allah maha tahu, maha alim. Untuk engkau yang kau minta ini, jangan sekarang dulu. Nanti mungkin 2 tahun lagi, mungkin 3 tahun lagi, atau 4 tahun lagi Allah kasih. Jangankan bawa ke diri kita, Bapak Ibu Ayah Bunda. Nabi Ibrahim
Nabi Ibrahim alaihi salam begitu dia menikah dengan Siti Sarah istrinya, dia ingin punya anak, iya kan? Berdoa terus, Rabbi habli minas salihin. Doa Nabi Ibrahim, ya Allah berikan aku anak yang soleh. Doanya itu ingin punya anak yang soleh. Berapa tahun dia berdoa seperti itu baru dia dapat anak? Dalam sejarah saya baca lebih kurang 80 tahun. 80 tahun doa minta anak karena tidak ada anak. 80 tahun. Apa kurang Ibrahim? Nabi Ibrahim seorang nabi yang dimuliakan. Tentu doanya menurut akal sehat kita, doanya pasti mustajab. Tapi buktinya dia minta doa anak yang soleh, karuniakan aku anak yang soleh ya Allah. 80 tahun lamanya Bapak Ibu Ayah Bunda dia berdoa baru dikabulkan Allah. Kita baru berapa tahun doa kita? 8 tahun. Aku 8 tahun. 8 tahun. Kadang kita ada doa kita ya baru 2 bulan belum dikabulkan Allah Pak Ustaz. Jangan khawatir, itu statusnya pending. Pasti Allah beri di saat yang tepat. Kemudian doa kita itu ada yang Allah kasih kredit, dicicil oleh Allah, kasih. Cuman tak banyak, kasih dulu sikit aja. Kadang kita tak menyadari itu. Ada lagi yang doa kita itu Bapak Ibu ya Bunda nanti diganti oleh Allah, dikasih Allah pada hari kiamat. Ada lagi doa kita itu diganti dengan bentuk yang lain. Berdoalah. Ini bulan Rajab. Berdoalah. Tugas kita meminta. Untuk mengabulkannya tugas siapa? Tugas Allah. Jangan kita urus tugas Allah. Kadang kita ini Bapak Ibu ya Bunda mengurus tugas Allah. Nah, banyak saya berdoa tapi tidak juga dikabulkan Ustaz. Udahlah saya nak sholat lagi, tak mau puasa lagi, tak mau baca Quran, tak mau beramal soleh. Ingat, jangan diurus tugas Allah. Tugas kita hanya meminta kepada Allah. Bapak Ibu Ayah Bunda yang dimuliakan Allah, ini amalan di bulan Rajab. Perbanyaklah berdoa. Nabi saja, para sahabat, mereka banyak berdoa. Dan doa yang paling populer yang kita banyak dengar adalah Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah kami fi Rajab, di bulan Rajab, wa Sya'ban, bulan Ramadan, wa ballighna fi Rajab wa Sya'ban, di Rajab dan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Bapak Ibu Ayah Bunda, perbanyak doa. Ya, perbanyak doa. Karena yang bisa merubah takdir kita itu adalah doa. Jadi takdir kita bisa berubah Ustaz? Bisa. Dengan apa? Salah satunya dengan doa. Saya bawa jamaah umrah, saya kebetulan punya travel umrah. Jamaah nanya, Ustaz, apa doa? Di mana tempat doa dan apa doa saya? Nah, ingat Bapak Ibu Ayah Bunda, yang bisa merubah takdir kita doa. Cari tempat-tempat mustajab, cari waktu yang mustajab, dan teruslah berdoa. Dan jangan kita berputus asa, dan jangan pula kita berburuk sangka kepada Allah setelah berdoa. Ya, itu amalan yang pertama. Yang kedua, lanjutan ayat dalam surah 9 tadi, ayat 36 surah At-Taubah, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Ini amalan yang kedua di bulan Rajab. Apa itu? Janganlah kalian menzalimi, menganiaya diri kalian. Apa maknanya ini Bapak Ibu Ayah Bunda? Zalim itu bahasa Arabnya, bahasa kitanya adalah kita menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Contoh, kita diberi mulut oleh Allah, lisan oleh Allah. Ini mestinya kita gunakan untuk yang baik-baik. Karena ini amanah Allah. Tak boleh kita menggunjing, tak boleh kita melukai hati orang lain.
kita jaga lisan kita ini. Tak boleh kita mengumpat, tak boleh kita mencela dan lain sebagainya. Itu mestinya. Tapi kalau kita sudah gunakan lisan kita ini untuk menggunjing orang, menjelek-jelekkan orang, ya, kemudian kita gunakan lisan kita ini untuk melukai hati orang, berarti kita sudah menzalimi diri kita. Mengapa? Karena kita tidak menempatkan sesuatu yang sudah Allah berikan, tidak berdasarkan maunya Allah lagi. Itulah zalim. Ya, fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan engkau berbuat zalim. Di bulan Rajab ini mesti kita meningkatkan amal saleh. Jangan berbuat zalim, menganiaya diri. Kita tidak salat, zalim tidak kita ke diri kita? Iya. Bukannya orang lain yang rugi, bukan Tuhan kita yang rugi, kita sendiri. Tak puasa kita di bulan Ramadan. Sebentar lagi kan Ramadan. Yang rugi kita menzalimi diri kita. Karena kita tidak menempatkan nafsu kita ini menurut maunya Allah. Begitu Bapak Ibu Ayah Bunda. Ya. Nah, jangan kita zalimi diri kita dengan cara apa? Dengan berbuat maksiat kepada Allah, dengan berbuat apa yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Rajab. Kemudian yang ketiga, amalan di bulan Rajab itu adalah bulan Rajab disebut dengan bulan Syahru Zara, bulan menanam. Apa maknanya ini? Bulan persiapan untuk Ramadan. Nah, jadi Ramadan tak lama lagi, 2 bulan lagi kita masuki bulan Ramadan. Apa maknanya ini? Kita siapkan diri kita dengan baik. Bagaimana tingkatkan amal soleh tadi? Jadi kita baca Quran jarang nih dari Ramadan lalu sampai sekarang nih, udah jarang. Nah, Rajab ini momen untuk bagaimana kita membuat persiapan. Dibaca Al-Quran lagi, disiapkan diri kita. Karena kata Abu Bakar Al-Balkhi, Syahrul Rajab, Syahrul Zara. Jadi bulan Rajab ini bulan menanam. Artinya apa? Tanam, persiapan kita. Di bulan Ramadan nanti kita tidak menanam lagi, kita malahan terbalik. Ramadan itu kita jadikan bulan menanam. Padahal kata Imam Abu Bakar Al-Balkhi, bulan Rajab bulan menanam, bulan Sya'ban bulan menyiram tanaman, dan kemudian di bulan Ramadan hisaduz zara, memanen. Jadi kita tinggal memanen di bulan Ramadan, kita terbalik. Jadi persiapan-persiapan pelatihan-latihannya kita buat di Ramadan. Akhirnya apa? Tidak dapat kita hasil panennya. Jadi umpamanya kita nanti ingin terbiasa khatam baca Al-Quran, sekarang biasakan ayah bunda, biasakan dari sekarang. Kita ingin terbiasa nanti bangun malam, dari sekarang. Kita ingin terbiasa i'tikaf, dari sekarang. Kita ingin terbiasa sholat sunat qabliyah, ba'diyah, dari sekarang. Dilatih supaya nanti Ramadan yang nggak berat. Kita ingin terbiasa puasa Ramadan, berpuasa di Ramadan itu supaya nggak berat. Sekarang latihannya. Bayangkan Bapak Ibu Ayah Bunda, kalau kita puasa itu ketemunya ketika Ramadan saja. Coba umpamanya kita puasanya hanya ketemu di Ramadan saja, yang lain-lain tak pernah kita puasa. Contohnya ini, puasa Senin Kamis tak pernah puasa, pokoknya puasa-puasa yang lain tak pernah, hanya ketemunya di bulan Ramadan. Kira-kira bagaimana? Puasa pertama tuh kira-kira bagaimana? Berat, capek, jalannya agak lain kan? Nah, tanya oleh atasan, oleh bos, puasa Pak, lain rasanya puasa saya hari ini, melawan puasa saya. Mengapa? Karena tak ada
Latihan sebelumnya. Rajab ini persiapan amal soleh untuk memasuki bulan suci Ramadan. Ya, jangan dikira duduk lama beriktikaf itu mudah, berat kalau tanpa latihan. Duduk iktikaf di masjid itu, berat. Jangan dikira salat tarawih itu mudah, berat. Ya, berat. Walaupun itu 11 rakaat. Apalagi yang 20 rakaat. Ya. Apalagi yang 20 rakaat tanpa ada latihan. Nah, makanya latihan. Kalau sekarang saya senang, sekarang kita mudah. Ustaz saya tak hafal salat tahajud lama-lama tuh ayat tuh Pak Ustaz. Tak payah. Ketik banyak tuh online itu Al-Qur'an tahajud. Wah, satu paket malahan dengan apa namanya? Stand apa namanya itu? Ya, standnya. Tempat berdirinya. Letakkan di depan ayat tahajud. Jadi boleh nengok Quran, boleh. Pojok antar pojok. Pojok atas sampai bawah. Rukuk 2 rakaat lagi, sebelahnya 1 rakaat lagi, sebelahnya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Balik lagi, berdiri lagi. Masya Allah. Kalau kita latih, besok panjang pun bacaan imam waktu tarawih kita santai saja. Karena sudah latihan. Tapi yang bahayanya itu tadi, tak pernah latihan. Ya, akhirnya apa? Berat. Akhirnya ditanya oleh tetangga, "Enggak ke masjid, Pak?" "Enggak." "Kenapa?" "Imam panjang betul lah baca ayatnya." Yang disalahkan apa? Siapa? Imam yang disalahkan. Ya. Cepat betul imam itu salah pula. Enggak ke masjid. "Malas saya ke masjid itu." "Kenapa?" "Masjid itu imamnya cepat betul baca ayatnya." Salah pula imam lagi. Nah, Bapak Ibu, ayah bunda yang dimuliakan Allah, jadi bulan Rajab ini bulan persiapan, latihan, pembiasaan untuk menuju bulan suci Ramadan. Yang keempat, amalan kita di bulan Rajab ini adalah berpuasa. Cuman yang harus digarisbawahi, puasa di bulan Rajab ini tidak ada hadis yang sahih yang menjelaskan kapan. Kan ada itu, puasa di awal Rajab ini, nanti pertengahan Rajab ini, akhir Rajab ini. Enggak, hadisnya semuanya itu dhaif. Cuman yang ada apa? Yang ada kata Nabi, wa minal hurum fasum. Di bulan yang haram itu, bulan yang haram apa tadi? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Wa minal hurum, di bulan haram-haram itu, di bulan yang dihormati itu, puasalah kalian. Puasa di sana tak ada jelas dalam hadis, tak ada Nabi menjelaskan awal, tengah, akhir, tak ada. Yang penting silahkan. Berapa sanggup? Saya sanggup Pak Ustadz 2 hari saja, Senin dan Kamis. Boleh? Oh, saya kuat Pak Ustadz, Senin dan Kamis selama 1 bulan Rajab, berarti 8 kali, 8 hari. Saya tidak sanggup 8 hari, atau saya masih sanggup Ustaz, sedikit betul 8 hari, maka puasa Nabi Daud 15 hari. Mau diambil genapnya atau diambil ganjilnya. Oh, tak sanggup saya Ustaz, 15 hari tidak sanggup. Kemudian apa lagi? 8 hari tak sanggup. Dah ambil ayyamul bid, puasa 3 hari di bulan Rajab. Kapan? 13, 14, 15. Puasa putih namanya. Kenapa disebut puasa putih? Karena bumi ini awalnya gelap, karena ada bulan purnama yang menyinarinya, 13, 14, 15, maka bumi itu menjadi terang. Disebutlah itu ayyamul bid, puasa 3 hari. Tak sanggup juga Ustaz. Wah, itu udah payah dah. Tak ada lagi pilihan lain kan? Usahakan Bapak Ibu Ayah Bunda, kita cari momen lah untuk berpuasa di bulan Rajab ini. Kalau enggak bisa yang sunat, ingat apa itu? Puasa kita yang wajib mungkin beberapa tahun yang lalu pasti ada yang tinggal puasa Ramadan kita. Gantilah di bulan Rajab nih supaya dapat fadilah Rajab ini.
Kapan? Carilah hari yang tertentu. Kalau nak ingin dapat bonus besar, cari hari Senin. Seninnya puasa qadanya dapat, pahala puasa Senin dapat, kemudian pahala Rajabnya dapat, 3 dapat. Nah, jadi bulan Rajab silahkan kita perbanyak amalan kita ini dengan berpuasa. Bapak Ibu, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingat dalilnya yang spesifik hari ini, jam ini, waktunya ini tidak ada. Kalaupun ada, Bapak Ibu ayah bunda dapat share-share dari grup dan lain sebagainya di sosmed, itu tidak ada dalil yang sahih. Yang dalil yang sahihnya apa? Wa minal hurum sum fasum. Di antara bulan-bulan yang haram itu, maka berpuasalah kalian. Watruk, kata Nabi, dan tinggalkan. Nah, maknanya apa? Tak seutuhnya. Tidak ada hal yang Nabi ingin menyampaikan harus begini, harus awal, harus akhir, harus tengah, tidak ada. Yang jelas Nabi menyampaikan silahkanlah perbanyak berpuasa di bulan Rajab ini. Bapak Ibu ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir, amalan di bulan Rajab ini momentum kita memperbaiki sholat. Mengapa? Di bulan Rajab ini ada peristiwa yang maha dahsyat dalam sepanjang sejarah, hanya sekali itu saja terjadi. Apa itu? Peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan itu terjadi? 27 Rajab. Apa hikmah yang kita ambil di sana? Nabi menjemput ibadah salat. Ayah bunda, rukun Islam, kita tengok. Puasa, cukup turun ayatnya, laksanakan puasa. Zakat, cukup turun ayatnya, kita pun berzakat. Haji, cukup turun ayatnya, kita laksanakan haji. Salat, oh enggak. Prosesnya bagaimana? Nabi Isra dan Mi'raj, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina, kemudian naik lagi Sidratil Muntaha. Disitulah Nabi menerima perintah salat. Oleh karena itu, Rajab momentum mengevaluasi ibadah salat kita. Jangan tak salat kita. Sebagai seorang muslim, jangan tak salat. Karena perbedaan muslim yang tidak muslim itu adalah as-salah. Man amidas, siapa man tarakas salah, siapa yang meninggalkan salat, dia muslim, tapi sengaja meninggalkan salat, faqad kafar, maka sungguh dia telah kafir, kata Nabi. Makanya mazhab Hanafi, Hambali, orang yang dia muslim tapi tidak salat, apa katanya? Hukum terhadap orang tersebut tak perlu dia disolatkan, tak perlu dia dikafani, dan tak perlu dia dikuburkan di kuburan muslim. Wah, itu keras ya. Dia muslim tapi tidak salat. Namanya itu muslim. Jadi harus kita pahami Bapak Ibu ayah bunda, betapa pentingnya salat ini. As-salatu imaduddin. Salat ini tiang agama. Oleh karena itu kita evaluasi salat kita yang selama ini jarang berjamaah ke masjid. Ini momentum kita berjamaah ke masjid. Selama ini mungkin kita salat di penghujung waktu. Kita salat tepat waktu. Selama ini salat kita sudah tepat waktu, Ustaz, tapi itulah dia ba'diyahnya, salat sunat ba'diyahnya jarang, begitu salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, langsung pergi. Ya, ini momentum. Karena kalau ingin kita memperbaiki hidup kita oleh Allah, ingin memperbaiki hidup kita ini, maka perbaikilah ibadah salat kita. Karena salat ini letaknya nomor 2 setelah syahadat. Makanya disebutlah imaduddin, tiangnya agama. Puasa kita
Sakit boleh tak puasa, ganti dengan hari yang lain. Ya kan? Kemudian kita ada yang meninggal dunia, orang tua kita. Tahun kita dia tak puasa, catatannya shoma anhu waliyuhu. Maka yang menggantikan puasa yang meninggal tadi adalah walinya. Kalau sholat tak sanggup berdiri, apa kata Nabi? Duduk. Tak sanggup duduk, berbaring. Tak sanggup berbaring, isyarat. Dengan isyarat saja lagi. Yang penting dia sholat. Mata aja lagi isyaratnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mata aja, isyarat aja lagi. Tak sanggup juga, barulah dia disolatkan. Begitu perintah salat ini, Bapak Ibu Ayah Bunda. Oleh karena itu, Rajab ini momentum untuk kita bersama memperbaiki, mengevaluasi ibadah salat kita. Mumpung Ramadan 2 bulan lagi, maka kita gunakanlah ini untuk memperbaiki salat kita supaya di Ramadan nanti bisa maksimal ibadah salat kita. Bapak Ibu Ayah Bunda yang dimuliakan Allah, itulah bulan Rajab, bulan yang sangat istimewa, bulan yang dimuliakan, yang diagungkan. Karena Rajab itu artinya adalah tarajab. Itu maknanya yang dimuliakan, yang diagungkan. Itu maknanya dalam bahasa Indonesia. Bapak Ibu Ayah Bunda, jangan nanti banyak kita berbuat dosa di bulan Rajab ini, maka berlipat-lipat pula lah dosa-dosa kita. Karena bulan Rajab ini amal-amal soleh dilipat gandakan oleh Allah. Tentu kalau siapa yang berbuat dosa, dilipatkan pula oleh Allah dosa-dosa itu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Itu saja Bapak Ibu Ayah Bunda yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Jika ada yang, ya silakan Pak. Silakan. Kita lahir diazankan. Ya. Mati disolatkan. Ya itu. Ya. Yang kutanya ke Ustaz tadi bilang kita mulut jaga ya. Ya. Kalau aku nak gitu Ustaz, sejadah 12 jam aku jaga sejadah. Apa itu sejadah? Selalu jaga lidah. Oke, baik. Aku tanya ke Ustaz. Ya. Aku kan dah 8 tahun tak bisa jalan. Ya. Jadi aku berdoa Ya. supaya bisa jalan, supaya bisa solat berdiri. Iya. Tapi belum dikabulkan Allah. Iya. Jadi kalau menurut aku tu Ustaz, kalau dikabulkan kita akan senang ya. Iya. Kalau tak dikabulkan Allah senang. Maaf Ustaz, mana yang Ustaz pilih? Allah senang atau kita senang? Baik. Tentu yang kita pilih adalah bagaimana Allah senang yang kita buat. Kalau aku nak gitu Ustaz. Ya. Apa itu? Ah. Keduanya, aku senang, Allah senang. Baik. Jadi kalau kita mengerjakan yang disenangi Allah, insya Allah kita akan senang. Dan kita harus senang apa yang sudah Allah perintahkan kepada kita. Kalau kita hanya mengandalkan kesenangan kita, belum tentu apa yang kita buat itu senang menurut kita, Allah ridho. Contoh, orang suka dia berzina, suka dia tak solat, senang dia. Allah senang tak? Tidak, Allah tak senang. Karena apa yang kita buat itu senang menurut kita, tapi tidak menurut Allah. Makanya kalau kita sudah berbuat kebaikan, apa yang sudah Allah perintahkan, Allah ridho, pasti hati kita senang, tenang. Nah, seperti itu ayanda ya. Oke, lagi yang lain ya Bunda? Iya. Aku kan tak bisa jalan. Iya, tidak apa-apa ayanda. Jadi ibadah kita Allah Maha tahu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sanggup kita duduk, ya Allah akan melihat. Sanggup kita berbaring, kita melaksanakannya, Allah lihat. Malahan saya tak sanggup lagi puasa Pak Ustaz, berarti sudah uzur syar'i. Sudah, kalau memang sudah uzur syar'i, maka fa fidyatum min siyam, maka dia cukup dengan membayar fidyah.
Baik, itu saja Bapak Ibu Ayah Bunda. Ini Ustaz, bentar Ustaz. Aku kan tak bisa jalan. Ya. Dengar dulu dah. Pagi bapak kan wajibnya ke masjid. Ya. Aku tak bisa jalan wajib juga ke masjid ini. Enggak. Enggak. Tidak wajib Ayah Bunda, Ayahanda. Kalau Ayahanda memang terjadi hal yang luar di nanti dalam perjalanan itu yang membuat kesehatan atau diri kita tak baik, maka tak wajib. Tapi kalau itu sekiranya, oh saya ada kursi roda Pak Ustaz, apa? Ya silakan. Allah itu tidak memberatkan kepada hambanya. Baik, itu saja Ayah Bunda yang bisa saya sampaikan. Saya doakan kita semua sehat walafiat. Allah mudahkan segala urusan, Allah luaskan rezekinya, dan kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Kita tutup dengan doa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سهل أمورنا كلها يا الله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.